Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Klasis Purwokerto. Puji Tuhan, hari ini Kamis 25 Agustus 2022, kita bersama-sama mengikuti acara renungan harian GKI Klasis Purwokerto. Hari ini tema yang menarik kita angkat sama-sama tentang hati yang gembira. Nanti kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal 15 ayat 13. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, bila bicara tentang hati yang gembira, kita perlu bersama-sama mengawali renungan ini dengan menyatakan kegembiraan kita menjadi anak Tuhan. Ya, ayo saya ajak Ibu Bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya menyanyikan dan memuji Tuhan lewat satu lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ye ye ye, kita nyanyi penuh sukacita demikian. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi kita puji Tuhan bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu hati membuka renungan ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebentar lagi. Bersama dengan para sahabat kami di GKI Klasis Purwokerto, maupun sahabat-sahabat kami yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Kami hari ini datang kepada Tuhan, membawa hati yang rindu untuk merenungkan sabda firman-Mu. Pakai dan perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan, menyatakan kebenaran sabda firman-Mu. Kami bersepakat menyambut pelayanan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Firman-Mu menuntun dan menerangi langkah hidup kami. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita baca firman Tuhan bareng-bareng dari kitab Amsal 15 ayat 13. Bersatu hati kita katakan dan kita baca demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, itu sebabnya hari ini kita akan mengangkat satu tema renungan tentang hati yang gembira. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, saya punya dua catatan mengenai fakta seputar tertawa. Fakta yang pertama, dicatat anak-anak tertawa jauh lebih banyak daripada orang dewasa. Ya, waktu kita masih kecil, katanya kita ini pas kecil bisa tertawa 400 kali dalam satu hari. Banyak ya. Tapi sejak kita menjadi dewasa, kita hanya tertawa paling banyak 15 kali sehari. Wah, bedanya banyak banget ya antara masa kecil dengan masa dewasa. Catatan saya yang kedua, perempuan bisa tertawa 126% lebih banyak daripada laki-laki. Maksudnya perempuan itu lebih mudah dan lebih sering tertawa.
Ibu Bapak, saudaraku, pertanyaannya, betulkah kita ini perlu tertawa dan bergembira? Apa kata firman Tuhan? Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, apa maksud firman Tuhan ini bila mesti kita renungkan bersama? Saudaraku terkasih, tahukah kita hati yang dipenuhi sukacita itu akan membuat kita kelihatan tampil ceria. Ya. Sedangkan keluhan-keluhan, sambat, gersulah, itu akan mematahkan semangat hidup kita. Apa iya? Tahukah kita, orang yang suka bersungut-sungut dan suka dipenuhi dengan keluhan-keluhan, itu tidak akan bisa merasa senang dan bahagia seumur hidupnya. Tidak saja akan membuat perasaannya jadi semakin tidak baik, tapi juga akan mempengaruhi suasana orang-orang di sekitarnya. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tahukah kita bahwa pasangan, anak-anak kita, orang tua kita, saudara, kakak, adik kita, teman, tetangga, dan siapapun, semua itu bisa ikut terpengaruh. Jadi, mau ikut kita beri suasana gembira atau suasana yang sebaliknya. Nah, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, untuk kita tahu ya, mereka padahal tidak punya salah apa-apa. Dan ketika hati kita hanya dipenuhi dengan rasa amarah, jengkel, kesal, mengeluh, semuanya itu akan terasa makin buruk, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, itu sebabnya saya sungguh bersyukur kalau hari ini boleh menunjukkan kepada ibu bapak saudara-saudariku bahwa sebuah penelitian menyebutkan 9 dari 10 penyakit itu lebih disebabkan karena pikiran atau suasana hati kita. Sekali lagi, 9 dari 10 penyakit lebih disebabkan karena pikiran atau karena suasana hati kita. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan memberikan 2 pilihan untuk kita tetapkan. Kita mau ikut dan pilih yang mana? Nah, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, maka saya akan memilih untuk gembira, sehat, penuh semangat. Puji Tuhan. Ya, saya berharap ibu bapak saudara-saudari juga sama pilihannya kayak saya ya. Kenapa ini perlu? Ayo kita baca sekali lagi apa kata firman Tuhan hari ini. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Perhatikan 2 gambar emotikon wajah di sana. Wajah yang semula tersenyum, tapi kemudian sedih, bahkan menangis. Atau kita pilih wajah yang ceria, gembira, tertawa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali. Kalau firman Tuhan ingatkan saudara dan saya, hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Ya. Tapi kalau kita sedih, hati kita pedih, semangat kita langsung ambruk, mematahkan semangat hidup. Ibu bapak, saudaraku terkasih,
Jadi di akhir renungan ini saya mau katakan pada ibu bapak saudara-saudari sekalian, senyum saya akan semakin lebar sekarang. Ya, di saat renungan ini mencapai akhir, karena apa yang saya tuliskan, apa yang saya beritakan, ini sekaligus juga sedang mengingatkan kepada diri saya sendiri. Saya tidak boleh gampang merasa lelah lagi, karena beban itu telah diangkat dan diganti dengan sukacita yang berlimpah. Haleluya. Ya. Dan saya mau bekerja dengan baik dalam segala pekerjaan pelayanan yang telah dianugerahkan Tuhan pada saya. Dengan hati yang gembira, dengan melakukannya sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Dan melakukannya semuanya itu untuk Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan mau menasihati saudara dan saya sekali lagi. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayo saudaraku, kita bergembira, tetap penuh semangat. Sama seperti sebuah lagu yang menceritakan dalam bahasa Panginyongan, dalam bahasa Banyumasan. Ketika aku sudah menetapkan keputusan mengikut Tuhan, hatiku penuh kegembiraan. Apa ya? Ayo kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng demikian. Sakjege enyong melu Gusti. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Sakjege enyong melu Gusti, uripe tansah diberkahi, atine enyong ayem, atine enyong tentrem, kabeh kuwe Gusti Yesus sing ngewehi. Sejak aku mengikut Tuhan, hidupku selalu diberkati. Hatiku tenang damai, hatiku tenang damai. Itu semua Tuhan Yesus yang memberi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus enyong matur nuwun. Puji syukur, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesusku, berterima kasih. Sekali lagi, ayo kita puji Tuhan bersama-sama. Sakjege enyong melu Gusti, uripe tansah diberkahi, atine enyong ayem, atine enyong tentrem, kabeh kuwe Gusti Yesus sing ngewehi. Sejak aku mengikut Tuhan, hidupku
selalu diberkati. Hatiku tenang damai, hatiku tenang damai. Itu semua Tuhan Yesus yang memberi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus nyong matur nuwun. Puji syukur, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo kita tutup renungan ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami merenungkan firman-Mu agar hidup kami tetap terus menjagai hati yang penuh kegembiraan, agar semangat kami tidak menjadi hilang. Apapun pergumulan hidup kami, bersama dengan Tuhan kami akan kuat. Bersama dengan Tuhan kami punya hati yang penuh sukacita dan memancarkan kegembiraan pada wajah hidup kami ini. Berkati semua anak-Mu yang mengikuti renungan saat ini Tuhan. Di kota manapun kami berada, firman-Mu akan menyemangati kami. Kami siap sedia melanjutkan hidup kami penuh dengan kegembiraan, hati yang ceria, hidup yang penuh dengan semangat dan sukacita. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, memasuki hari yang indah bersama dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk sabda firman-Mu. Hanya Engkau yang dapat menggantikan kehidupan kami yang lemah tak berdaya dengan kekuatan semangat dan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap sedia menjalani hidup yang indah bersama dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati kebersamaan kita. Amin.